Permisi dok. Oh, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih untuk bantunya dokter. Belum. Jadi begini dokter. Nama Anda dokter bukan? Ya. Jadi lowongan di perusahaan kami sudah terisi penuh. Nanti kalau ada lowongan lagi kami akan beritahukan. Terima kasih. Biar saya yang cerita, Dok. Dok, ini teman saya. Dok, ini pembantu saya. Oke. Jadi gimana ceritanya? Saat ini tidak ada yang mengetahui bagaimana cara dia berpikir dan apa yang dia mau. Karena itu saya bawa dia ke sini, Dok. Pak Bob, saya ini dokter, bukan dukun. Untuk mengobati pasien, saya harus berinteraksi dengan dia. Saya mengerti, Bapak itu dokter, bukan dukun. Karena itu saya panggil Dok, bukan Duk. Gini, Bapak kan ahli di dalam terapi hipnotis. Saya ingin Bapak itu mengobati teman saya dari alam bawah sadar. Hipnotis tidak semudah itu, Pak Bob. Untuk menghipnotis, pasien harus tahu betul dan menerima kalau dia akan dihipnotis. Kalau kondisinya seperti ini, saya nggak yakin. Dok, saya pasti bisa membuat dia berkonsentrasi, Dok. Saya mengenal dia sejak kecil. Oke. Saya bantu. Tapi tolong lepas tangan saya dulu. Saya butuh teman Bapak untuk fokus. Fokus sama Yatin. Anda akan memasuki alam bawah. Pak, bisa tolong dibantu? Sebentar, saya bisa bikin dia konsentrasi. Bentar. Nih, dia pasti lihat, Dok. Fokus, matanya lihat ke Bandung. Seperti saya. Perhatikan. Anda akan memasuki alam bawah sadar. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Apabila Anda mendengarkan saya menjentikan jari, maka Anda akan tertidur. 1, 2, 3. Dok, Anda akan terbangun jika mendengar suara saya batuk. Pak Bob, Dokter udah sadar? belum Pak Bob. Saya masih di alam bawah sadar. Cuman suara berisik tadi cukup mengusik kesadaran saya sehingga bisa komunikasi. Tapi dokter udah sadar. Belum Pak Bob. Saya masih di alam bawah sadar. Cuman bisa komunikasi aja. Pak Bob bisa tolong saya? Bisa, Dok. Bisa. Tolong carikan buku cara membangunkan orang yang terhipnotis. Itu buku saya. Judulnya Kamu Hipnotis Aku. Ya. Ada di belakang sana Pak Bob. Oke, Dok. Bob, Pak Martin udah sadar. saya sekarang lagi ada di mana nih? Kok saya nggak bisa lihat apa-apa? Di kantornya Dokter Reza. Dokter Reza, psikiater. Iya. Lu pikir gue udah gila apa? Wah, Bapak udah waras. Semua orang di alam bawah sadar waras Pak. Itu suara siapa, Bob? Saya Dr. Reza. Pak Bob, tolong carikan buku yang tadi saya bilang supaya kita berdua bisa bangun dari alam bawah sadar. Oke, Dok. Pak Martin. Martin. Tadi Pak Bob datang membawa Pak Martin ke sini dengan kondisi yang sedikit tidak sadarkan diri. Kalau saya lihat, sepertinya Pak Martin baru saja mendapatkan peristiwa yang cukup mengguncang hidup Pak Martin. Kalau boleh saya tahu,
kira-kira apa ingatan terakhir Pak Martin? Sakit. Yang saya teringat terakhir sakit. Nggak apa-apa Pak, keluarkan saja semua rasa sakit, rasa pahit, rasa kecewa, sehingga bisa dibuang dan Pak Martin bisa membangun hidup yang baru dengan semangat yang baru lagi. Saya udah gak punya apa-apa, semua udah hancur. Saya udah gak punya harapan. Apa ini gara-gara kekasih Pak Martin? Pacar mah dia nggak ada masalah, yang penting cuan. Lu gak usah ikut campur, Bob. Gue pecat lu ntar. Cat, situ aja udah bangkrut. Gimana mau ngasih pesangon? Oke, kita fokus dulu. Pak Bob ini teman atau stafnya Pak Martin? Bob itu pembantu saya. Orang tuanya pengasuh saya sejak saya kecil. Karena dia seumuran, jadi dia menganggap saya temannya. Tapi dia satu-satunya orang yang berusaha untuk menyembuhkan Pak Martin, bukan keluarga Pak Martin. Terima kasih ya, Bob. Lu gak jadi gue pecat deh. Nggak dipecat juga mau gaji pakai apa kalau kerja? Oke, fokus. Pak Martin bisa tolong ceritakan apa yang membuat Pak Martin sakit hati? Jadi 20 tahun yang lalu saya itu pengangguran. Suatu hari saya menemukan sebuah handphone, kemudian saya jual. Nah, saat itu saya berpikir untuk bisnis jual beli handphone. Singkat cerita, usaha saya cukup berhasil. Dari hasil jual beli handphone temuan, kemudian punya lapak kecil di pinggir jalan sampai punya rumol. Rumol? Iya, kalau rumah yang sekalian toko disebutnya kan ruko. Nah, saya punya rumah sekalian sama mall, ya disebutnya rumol. Oh, oke. Semua yang sudah saya bangun puluhan tahun sirna dalam sekejap. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saat itu saya ingin bunuh diri. Saya sudah siapin pedang, obat nyamuk, dan tali sekaligus buat bunuh diri. Namun ketika semua benda itu ada di hadapan saya, Dia keburu gila, Dok. Bob, Fokus. itu yang terakhir kali saya ingat. Memang kejadian seperti itu tidak jarang terjadi. Pada waktu kita mendaki tinggi dan ada hal yang membuat kita jatuh ke bawah sehingga membuat kita patah dan kecewa, akhirnya kita malas atau nggak mau lagi memulai dari awal. Ini lebih parah daripada mulai dari awal, Dok. Dulu saya nggak punya hutang, tapi sekarang untuk membayar kerugian orang-orang yang punya toko di mall saya aja, saya nggak kebayang gimana caranya. Zaman kan udah berubah, Pak Martin. Cara berbisnis pun juga berubah. Kalau tadi Pak Martin bilang, andaikan saja punya lapak kecil bisa membangun kembali kehidupan Pak Martin. Kenapa nggak buka lapak online aja di Bukalapak? Gratis. Calon pembeli Pak Martin tidak terbatas kota maupun juga pulau. Modalnya cuma satu, Pak Martin. Jari. Nih, seperti ini nih. Tapi mata saya ketutup, Dok. Kan kita lagi di alam bawah sadar. Oh iya ya. Ketemu! Dengarkan sugesti saya. Anda akan mengantuk, dan apabila saya menjentikan jari saya, maka Anda akan tertidur. Bangun, Bob, bukan tertidur. Dengarkan sugesti saya. Anda akan mengantuk. Apabila saya menjentikan jari saya, maka Anda akan terbangun. Harus yakin, Pak Bob. Pak Bob ini kan mau membangunkan kita dari alam bawah sadar. Harus yakin. Kalau nggak yakin, gimana sugestinya bisa diikuti? Pak Bob, coba baca di buku itu. Ada tutorial seyakin apa kamu harus berbicara. Coba lihat, Pak Bob. Di sini bilang, salah satu tanda Anda serius adalah alis Anda meruncing. Oh, gitu. Saya coba dulu ya. Dengarkan sugesti saya. Anda akan mengantuk. Apabila saya menjentikan jari saya, maka Anda akan tertidur. Beko.